Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat PPG, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil diskusi terkait aspek pemahaman UBD pada mata kuliah Perancangan dan Pengembangan Kurikulum yang diampu oleh Ibu Ramadhani SPDI MPD. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Renika Irventi Seprina Simorangkir, Yovita Nintias, dan Dinda Kori Wahyuni. Sepertinya teman-teman sudah tidak asing lagi ya dengan yang namanya UBD. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit apa itu UBD. UBD atau Understanding by Design yaitu sebuah desain dengan alur mundur atau disebut dengan backward design. Dimulai dari hasil yang diinginkan, kemudian diturunkan berdasarkan bukti pembelajaran, dan selanjutnya yaitu perencanaan pengalaman belajar dan pembelajaran. Desain UBD ini berorientasi dari menentukan tujuan hasil belajar, sehingga guru dapat menyusun dan merencanakan bentuk penilaian serta strategi proses pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Dalam UBD terdapat 6 aspek yang dapat mengukur pemahaman siswa, antara lain, yang pertama, mampu menjelaskan, yang kedua, mampu menafsirkan, yang ketiga, mampu menerapkan, yang keempat, memiliki perspektif, yang kelima, mampu berempati, dan yang terakhir, memiliki pengetahuan diri. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait aspek yang kelima, yaitu mampu berempati. Berempati berasal dari kata empati, yang menurut KBBI artinya adalah kesadaran mental yang membuat seseorang merasa atau mengidentifikasi dirinya dalam keadaan perasaan atau pikiran yang sama dengan orang atau kelompok lain. Pada aspek mampu berempati, siswa dapat memiliki empati apabila yang pertama, peka terhadap peserta didik lain yang kurang bisa memahami materi dengan memberi bantuan menjelaskan ke peserta didik lain sampai peserta didik lain dapat memahami materi. Yang kedua, peserta didik mampu menerima pesan dan kritikan yang bersifat terbuka terhadap pendapat dan saran dari orang lain. Dan terakhir, peserta didik mampu memberikan pendapat dalam forum diskusi dengan percaya diri. Nah, untuk lebih memahami mengenai aspek mampu berempati, saya akan memberikan satu contoh implementasi penerapan aspek mampu berempati. Contohnya, permasalahan pada materi aritmatika sosial mengenai perhitungan diskon. Siswa dikatakan dapat berempati jika salah satu teman atau rekan sejawatnya bertanya tentang penerapan diskon pada penyelesaian soal-soal. Kemudian, siswa menemukan kenyataan bahwa rekan sejawat ini menyelesaikan persoalan yang ada dengan cara yang aneh, atau dalam hal penyelesaiannya ada yang aneh. Maka siswa tersebut dapat memaklumi dan bisa memperbaikinya. Misalnya saja dalam menyelesaikan soal, sepatu dengan harga Rp600.000 mendapat diskon 10% ditambah 20%. Berapakah harga yang harus dibayarkan? Di sini dapat dilihat penyelesaian dari rekan sejawat yang merupakan jawaban keliru dari soal tersebut. Rekan sejawat menjumlahkan diskon ganda 10% ditambah 20% menjadi 30%. Kemudian mencari besar diskon dengan mengkalikan harga awal dengan 30% tersebut. Didapatkan diskon sebesar Rp180.000. Sehingga harga sepatu yang dibayarkan yaitu harga awal dikurang dengan harga diskon menjadi Rp420.000. Terlihat jelas dari jawaban rekan sejawat tadi merupakan jawaban yang keliru ya. Pada kenyataannya, cara penyelesaian masalah tersebut yang tepat adalah pemotongan harga diskon dilakukan secara bertahap. Pertama, harga awal sepatu yaitu Rp600.000 dikurangi dengan besar diskon 10% dari Rp600.000 yaitu Rp60.000, sehingga didapatkan harga setelah diskon 10% yaitu Rp540.000. Setelah itu,
harga dari pemotongan 10% yaitu Rp540.000 dikurangin dengan besar diskon 20% dari Rp540.000, sehingga harga yang harus dibayarkan adalah Rp432.000. Baiklah teman-teman, demikianlah pemaparan hasil diskusi kami dari kelompok 5. Terima kasih.